لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi. Nomor 17, jam'uhu li ashiratihi. Jam'uhu li ashiratihi. Jam'uhu mengumpulkannya Nabi li ashiratihi kepada keluarganya atau terhadap keluarganya. Jam'uhu mengumpulkannya Nabi li ashiratihi kepada keluarganya, terhadap keluarganya. Li ashiratihi terhadap keluarganya. Jama'a mengumpulkan an-nabiyyu nabi. Jama'a mengumpulkan an-nabiyyu nabi ahlahu terhadap keluarganya. Ahlahu terhadap keluarganya. Wa aqaribahu dan kerabat-kerabatnya. Wa aqaribahu dan kerabat-kerabatnya. Lamma nazala ketika turun. Lamma nazala ketika turun alaihi atas Nabi. Alaihi atas Nabi. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir dan berilah peringatan ashirataka terhadap keluargamu. Wa anzir dan berilah peringatan ashirataka terhadap keluargamu al-aqrabin yang dekat. Al-aqrabin yang dekat atau yang terdekat. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang bagian yang nomor 16, yaitu menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan. Kemarin dikatakan istamarrati da'watu sirriyatu salasa sanawatin ajaba fi asnaiha katsirun minal asyrafi wal mawali. Pada mulanya dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Allah adalah dengan sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung selama hampir 3 tahun. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, teman, sahabat, dan sebagainya. Secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama hampir 3 tahun. Nah, dalam prosesi dakwah tersebut ada yang merespon. Bahkan banyak yang merespon dari kalangan orang-orang yang bangsawan dan para pemimpin. Nah, setelahnya 3 tahun berlalu, Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan dengan diturunkannya ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa'aridh 'anil musyrikin. Lalu Nabi pun naik ke atas bukit Safa dan memanggil kaumnya. Ketika semua kaum sudah berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, hal tusaddiquni fima ukhbirukum bih. Apakah kalian akan membenarkanku tentang apa yang akan aku informasikan kepada kalian? Sontak semuanya mengatakan, na'am, iya. Ma jarrabina alika kadziban mundu nash'atika ilal ana. Kata mereka sendiri, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sedikit pun sejak engkau kecil tumbuh hingga sampai saat ini. Kami belum mendapatimu sebagai orang yang berdusta sama sekali. Bahkan Nabi itu dikenal sebelum diangkat menjadi Rasul pun dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, karena setiap laku lampahnya, setiap tutur katanya semuanya
jujur, semuanya benar. Sehingga ketika Nabi meminta pendapat, apakah kalian akan membenarkanku tentang apa yang aku akan informasikan kepada kalian? Semuanya kompak menjawab apa? Iya, gitu. Naam, iya. Lalu kata Nabi, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku memberi peringatan untuk kalian dari siksa yang pedih. Nah, setelahnya mendengar ucapan Nabi Muhammad tadi, yang tadinya mengatakan iya, tapi responnya malah berbeda. Karena yang Nabi ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka harapkan. Nah, pamannya bernama Abu Lahab ini mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, alihadza jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Lalu turunlah ayat berkenaan tentang Abu Lahab ini, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, dengan ayat inilah Abu Lahab diponis mendapatkan siksa neraka, sayasla naran dzata lahab, masuk ke dalam api neraka. Nah, hanya saja katanya dalam satu riwayat Abu Lahab ini mendapatkan keringanan setiap hari Senin, karena pada hari Senin itu bertepatan dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini pernah bergembira menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan memerdekakan hamba sahaya, menyedekahkan banyak uang, menyedekahkan banyak makanan, karena telah lahir seorang keponakan dan berjenis kelamin laki-laki yang bernama Nabi Muhammad. Bahkan saking bahagianya Abu Lahab ini mengutus Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Suwaibah al-Aslamiyah adalah menjadi salah satu dari ibu susunya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kemarin telah kita bahas. Sekarang kita akan membahas episode selanjutnya, yaitu masih tentang dakwahnya Nabi. Tadi kan dakwah Nabi dimulai sejak saat itu secara terang-terangan. Setelahnya 3 tahun sembunyi-sembunyi. Nah, lalu pada bagian ke-17 Nabi mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabiyu ahlahu wa qaribahu lamma nazala alaihi qaulu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah menurunkan ayat dan berilah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat, maka Nabi pun mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan kerabatnya, mengumpulkan sanak familinya. Karena ada perintah Allah tadi apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan untuk siapa? Ashirataka, keluarga dan kerabat terdekat. Dikumpulkan sebagaimana titah Gusti Allah. Ku Allah tasih parentahkeun berilah peringatan, ya ku Nabi dikumpulkan. Pamanna, bibina, keluargana gitunya, sadaina kerumpul. Yang kerumpul untuk diberikan wejangan atau nasihat atau peringatan-peringatan yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faballaghahum, lalu Nabi menyampaikan kepada mereka. Faballaghahum, lalu Nabi menyampaikan kepada mereka risalah Rabbihi, risalah Tuhannya. Risalah Rabbihi, risalah Tuhannya. Wa anzarahum, dan Nabi memperingatkan mereka. Wa anzarahum, dan Nabi memperingatkan mereka azab yaumin azimin, terhadap siksa hari yang besar. Azab yaumin azimin, terhadap siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u, pada hari tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u, pada hari tidak bermanfaat. Malun, harta, wala banunun, dan tidak pula anak-anak.
wala banunun, dan tidak pula anak-anak yaitu hari kiamat, di mana harta anak keturunan itu tidak lagi bermanfaat dan tidak bisa membantu si pemiliknya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi. Setelahnya kerabat Nabi kumpul, sanak famili kumpul, lalu Nabi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperingatkan bahwasanya ada siksa yang sangat besar di hari kiamat, di mana pada hari tersebut anak harta tidak bermanfaat. Yang hanya menyelamatkan kita adalah amal kita ketika hidup di alam dunia. Nabi berkata kepada kerabat dan keluarganya, inna ra'ida la yakdziba ahlahu. Seorang pemimpin itu tidak akan mungkin membohongi keluarganya. Ingat ya, seorang itu tidak mungkin membohongi keluarganya. Meskipun tukang ngawadul, arika keluarga nama mual mungkin daek ngawadul. Artinya, meskipun tukang takol, ka keluarga nama mual wani tukang takol. Meskipun kabatur magalak mual wani mual daek ka keluarga nama galak itu. Karena beda ka keluarga jeung kabatur. Nah, Nabi pun berkata demikian, seorang pemimpin itu tidak akan membohongi keluarganya. Jadi Nabi memberi sugesti dulu. Ya. Seburuk-buruknya orang terhadap keluarga tidak akan mungkin berbuat buruk lah gitu. Sagarong-garongna jelema moal mungkin ari ka anak pamajikan daek goreng ya gitu. Nah, Nabi pun mengatakan inna ra'ida la yakdziba ahlahu. Seorang pemimpin itu tidak akan membohongi keluarganya. Dan demi Allah, kalaulah aku membohongi manusia seluruhnya, aku tidak akan berbohong kepada kalian. Dan kalau aku menipu manusia seluruhnya, aku tidak akan menipu kalian, kata Nabi kepada kerabat yang hadir pada saat itu. Lalu, demi Allah yang tidak ada lagi Tuhan selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus khusus untuk kalian dan untuk seluruh manusia. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tertidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun tidur. Itu ancaman Nabi. Jadi akan mati seperti halnya tidur, dan akan bangkit lagi sebagaimana orang yang tidur itu akan bangun lagi. Dan setiap apa yang kalian kerjakan akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, dihitung tim miti A sampai Z, di nomor 1, 2 sampai seterusnya bakal dihitung mual kaliwat. Wal tuhasabun bima ta'malun. Apa-apa yang kalian kerjakan akan dihisab, akan dihitung. Ya, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, begitupun sebaliknya, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Itulah surga, surga selamanya, neraka, neraka selamanya. Nah, itu adalah ucapan Nabi kepada kerabat dan sanak familinya. Nah, setelah mendengar itu, ya, apa respon dari para keluarga? Fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Fatakallama lalu berkata, fatakallama lalu berkata al qaumu kaum, kalaman dengan ucapan, layyinan yang lembut, layyinan yang lembut. Illa ammahu, kecuali pamannya. Illa ammahu, kecuali pamannya. Aba Lahabin, yaitu Abi Lahab. Aba Lahabin, yaitu Abu Lahab. Alladzi kana, yang ia ada. Alladzi kana, yang ia ada. Aduwahu, memusuhi Nabi. Aduwahu, memusuhi Nabi. Al-asyadda, yang sangat keras. Al-asyadda, sangat keras. Nah, kaum orang-orang yang hadir pada saat itu dari sanak keluarga Nabi berkata dengan perkataan yang lembut, merespon apa yang Nabi ucapkan, kecuali satu orang.
yang malah berkata kasar. Siapa itu? Abu Lahab, pamannya Nabi, saudara dari Abdullah, ayahnya Nabi. Pamannya Nabi ini yang bernama Abu Lahab, yang lain mah serak kerabat keluarga Nabi, kata-katanya lembut, dia mah kasar. Ya, yang nanti seterusnya akan terus memusuhi Nabi, ya, yang menjadi musuh Nabi, sangat keras dalam memusuhi Nabi. Bahkan Fa'innahu, sesungguhnya Abu Lahab, Fa'innahu, sesungguhnya Abu Lahab, Radda, ia menolak, Raddan dengan penolakan kobihan yang buruk, Raddan dengan penolakan kobihan yang buruk. Wa talaba, dan ia meminta minhum dari mereka, wa talaba, dan ia meminta minhum dari mereka, al-qabdha, menangkap alaihi atas Nabi, al-qabdha, menangkap alaihi atas Nabi. Nah, Abu Lahab ini saking memusuhinya Nabi, saking kerasnya memusuhi Nabi, ketika mendengar apa yang tadi ucapkan malah berkata-kata kasar dan kotor. Bahkan sangat menolak dengan penolakan yang sangat buruk, dengan sangat kasar, dan meminta kepada para kaum yang lain untuk menangkap Nabi Muhammad. Coba, tewak itu, tewak. Saking kasarnya, saking memusuhinya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas ku Allah divonis masuk ke dalam api neraka, kan itu. Faqala, lalu ada yang membela Nabi. Siapakah itu? Yaitu pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Faqala, lalu berkata lahu padanya Abu Thalibin, Abu Thalib. Faqala, lalu berkata lahu padanya Abu Thalibin, Abu Thalib. Wallahi, demi Allah, lanamna'annahu, aku pasti akan mencegahnya. Lanamna'annahu, aku pasti akan mencegahnya. Mabakina, selama aku ada, selama aku hidup. Mabakina, selama aku hidup. Pamannya yang sangat membela Nabi, yang sejak kecil mengurus Nabi dari sejak ditinggal wafat oleh kakeknya, yaitu bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayahnya Nabi, karena Abu Thalib dengan Abdullah ini seibu dan seayah, gitu ya. Sehingga pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi ini sangat luar biasa. Dari sejak kecil diurus oleh Abu Thalib, sampai dewasa pun, bahkan sampai wafat pun, Abu Thalib menjamin keselamatan dan melindungi keponakannya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab berkata demikian, tangkap itu Muhammad, ya, tewak. Abu Thalib membela, demi Allah, aku akan mencegahnya selama aku hidup. Itu tegas. Abu Thalib melindungi Nabi hingga akhir hayat pun. Abu Thalib tetap bersama Nabi, tetap menjaga dan melindungi Nabi. Baru setelahnya Abu Thalib wafat, maka gangguan-gangguan kafir Quraisy ini sering menjadi-jadi, bahkan sampai level pembunuhan. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi dan para umatnya untuk hijrah. Setelahnya Khadijah istri Nabi wafat, Abu Thalib juga wafat di tahun yang sama, ya. Lalu Nabi Isra dan Mi'raj, tak lama lalu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah menuju kota Madinah. Nah, di sanalah Islam berkembang sampai saat ini. Nah, itu adalah sekelumit tentang kisah dakwahnya Nabi setelah diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Siapa yang pertama kali Nabi ajak untuk berdakwah? Yaitu yang diajak oleh Nabi, yaitu keluarga terdekat dulu, tidak langsung orang lain, tapi keluarga terdekat dulu, keluarga heula, gitu. Al-as'ilatun, pertanyaan.
As'ilatun pertanyaan. Mata kapan jamaah mengumpulkan an-nabiyyu nabi ahlahu keluarganya? Mata kapan jamaah mengumpulkan an-nabiyyu nabi ahlahu keluarganya? Kapan katanya Nabi mengumpulkan keluarganya? Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu perintah Allah untuk memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat. Mada apa kola yang Nabi mengatakan lahum kepada mereka? Mada apa kola yang Nabi katakan lahum kepada mereka? Apa yang Nabi katakan? Yaitu Nabi menyampaikan risalah Tuhannya dan memperingatkan tentang siksa yang besar di hari siksa di hari besar, hari kiamat, yaitu firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Bimada dengan apa? Ajabuhu mereka meresponnya. Bimada dengan apa? Ajabuhu mereka meresponnya. Apa respon mereka? Ada yang merespon dengan ucapan yang lemah lembut, ada juga yang kasar, yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib yang sangat memusuhi Nabi dengan permusuhan yang sangat-sangat keras gitu. Mada apa? Rodda. Mada dengan apa? Mada apa gitu. Rodda menolak alaihi atas Nabi Abu Lahab. Abu Lahab. Penolakan apa yang dilancarkan oleh Abu Lahab? Gimana? Dengan penolakan yang sangat buruk. Roddan qabihan, menolak dengan penolakan yang buruk. Bahkan Abu Lahab ini meminta kepada orang-orang yang hadir pada saat itu untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dilindungi dan dijaga oleh pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Al-khulasatu ringkasan. Lamma nazala pada saat turun, lamma nazala pada saat turun alaihi atas Nabi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jamaah mengumpulkan Nabi, jamaah Nabi mengumpulkan ahlahu keluarganya. Jamaah Nabi mengumpulkan ahlahu keluarganya, wa aqaribahu dan kerabat-kerabatnya, wa aqaribahu dan kerabat-kerabatnya, wa ballaghahum dan Nabi menyampaikan kepada mereka, wa ballaghahum dan Nabi menyampaikan kepada mereka risalata rabbihi, risalah Tuhannya, risalata rabbihi, risalah Tuhannya. Faradda lalu menolak, Faradda lalu menolak alaihi atas Nabi amuhu pamannya Abu Lahabin, yaitu Abu Lahab, raddan dengan penolakan, raddan dengan penolakan qabihan yang buruk, qabihan yang buruk. Nah, itu adalah sekelumit tentang perjalanan kisah dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dengan dimulai berdakwah kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Ada yang nerima, ada yang nolak. Nah, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang Kamis ini, malam Jumat ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Nangken mah tos mulai masuk Rabiul Tsani, ya, atau silih Mulud. Sehingga malam sekarang adalah malam Jumat terakhir, ya, di Mulud. Maka usahakan perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba terakhir kita tutup dengan sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi
ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona al-wasi'ah wa antarzuqona al-amanah abdi tawassul ko panggurukan moge Gusti ngarizkian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka